saya sharing ya kepada teman-teman pelaku usaha. Kalau apa sih yang dilihat sama bank, bagaimana mau memberikan kredit, ya. Satu, dia akan lihat kita, industri kita, usaha kita bergerak di industri apa, ya. Bank itu punya list industri. Nah, dia nggak mau kasih ke industri yang sedang dalam pantauan, ya. Umpamanya industri yang nggak bagus, saya minta maaf nih buat teman-teman yang ada di sini. Tapi umpamanya kalau percetakan majalah atau koran paper lah ya. Orang koran paper. Nah, itu bank nggak berani itu masuk ke situ karena sekarang itu udah orang udah nggak baca koran paper lagi, nggak baca majalah yang cetak lagi. Tetap lihat tapi digital, ya. Kedua, bank pasti melakukan checking. Dia checking ke pemasok dan pembeli kita. Ya, gimana, apakah kita bagus nggak perilaku kita terhadap pemasok dan pembeli? Apa kita bayarnya tepat waktu kepada pemasok kita, ataukah kita dengan pembeli kita kasih produk nggak banyak yang di reject gitu kan. Nah, ketiga, dia kan lihat, bank kan lihat kita ada konsentrasi nggak, konsentrasi terhadap pemasok atau pembeli. Nah, kalau kita ada konsentrasi terhadap pemasok pembeli lebih dari 30%, 50%, nah bank nggak berani tuh, karena kita bila mana si pemasok atau pembeli ini putusin dengan kita, itu akan bermasalah kalau kita ada konsentrasi dari 50%. Nah, keempat, dia lihat dari catatan pembayaran kita, bayaran kita suka lancar nggak atau suka terlambat nggak gitu. Itu sih yang dilihat sama bank gitu. Kalau itunya udah lulus, ya mudah-mudahan bisa. Bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Tries Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita akan mengangkat tema soal bagaimana pelaku usaha agar bisa mendapatkan modal. Untuk itu kita menghadirkan narasumber Bapak Ardino Gusman, seorang ex-bankirs di Bank Danamon dulu, Pak. Ada Bank Danamon, ada beberapa bank multinasional juga. Iya, beliau ini setidaknya 30 tahun berkecimpung di dunia perbankan ya. Iya, Pak terutama di area risk management. Risk management. Ya. Terima kasih Pak Ardino Gusman sudah bersedia di Bincang Tipis-Tipis. Terima kasih Bang Tale, terima kasih banyak saya sudah diundang di acara Bincang Tipis-Tipis. Iya, beliau ini juga pemilik akun channel YouTube Ardino Gusman. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Itu di situ berisi tentang apa itu Pak channel kita itu? Channel itu berisi tentang sharing edukasi seputar perkreditan. Ya. Ya, yang disampaikan berdasarkan pengalaman saya 30 tahun lebih bekerja di bank. Kontennya tuh seputar hal-hal yang praktikal di kredit perbankan. Dan kita coba sampaikan dalam simple, sederhana supaya mudah dimengerti. Tagline-nya apa? Tagline-nya Be Smart, Learning Credit the Easy Way. Oke, atau jadi Be Smart, belajar kredit dengan cara mudah. Oke, karena ini soal kredit, ini kan kita baru saja berangsur-angsur pulih dari pandemi ya, Pak Dino ya. Pada saat pandemi kan dulu namanya kita ini PSBB, semua tidak boleh keluar rumah. Dampaknya ada beberapa pelaku usaha yang usahanya gulung tikar. Nah, sekarang kan sudah mulai endemi, sudah mulai bergerak kembali. Tolong Pak Dino beri tips tipis-tipis dulu. Langkah apa yang ditempuh teman-teman pelaku usaha ini agar proposal dalam pengajuan kredit perbankan itu bisa diterima? Silakan Pak Dino. Baik, terima kasih Bang Tale. Oke, baik buat teman-teman pelaku usaha UMKM ya. Sekarang PSBB udah selesai, udah dibuka. Kemarin dulu banyak pengusaha yang bagus, tapi nggak bisa dagang. Itu yang sebabnya kita bukan karena pengusahanya gagal dalam usahanya, bukan. Tapi karena nggak boleh dagang, karena ada pembatasan seperti restoran nggak boleh buka, hanya boleh jualan online. Terus di jalan juga nggak boleh terlalu banyak orang. Jadi tempat-tempat turis ditutup,
hotel-hotel tutup gitu kan. Jadi banyak usaha yang berhenti itu bukan karena usahanya gagal, tapi karena peraturan pemerintah nggak boleh supaya menahan penyebaran COVID. Gitu ya. Sekarang udah dibuka lagi. Terus aja usaha ya, terus usaha, karena segmen UMKM itu adalah segmen yang sangat penting, sangat penting, terutama di negara berkembang. Ya, saya kasih contoh di dunia nih, di dunia tuh segmen UMKM tuh lebih dari penyerapannya lebih dari 90%. Ya, penyerapan tenaga kerjanya. Dan usahanya kalau dihitung sekitar 50%. Nah, kalau di Indonesia itu segmen UMKM menyetor PDB kita Indonesia itu 60%. Tinggi. Tinggi. Tenaga kerjanya juga mungkin 97%. Lebih tinggi lagi gitu. jadi ini adalah segmen yang paling bagus, paling bisa bertahan di 98 dulu banyak industri raksasa yang gulung tikar, malah UMKM bertahan, apalagi yang berorientasi ekspor waktu itu, seperti kopi yang meraup dolar kan gitu. Makasih Bang, betul banget Bang Tali. Jadi kalau di 98 terutama tuh, itu kan nggak ada PSBB, tapi dulu gara-gara ada krisis mata uang, ya, mata uang tuh dolar melonjak jauh, Indonesia rupiah terdepresiasi sangat kuat gitu. Nah, pada waktu itu UMKM itu bertahan, ya. Kenapa bisa bertahan? Ya, sementara yang orientasi ekspor, yang gede-gede berhenti dulu. Karena pada saat itu, kenapa alasannya UMKM bertahan? Karena UMKM nggak perlu modal gede. Ya, jadi dia masih bisa jalan terus. Kedua, UMKM itu kebanyakan pemasok dan pembelinya ada di dalam negeri. Ya, artinya apa? Kalau dalam negeri, dia tidak perlu butuh utang dalam mata uang asing. Karensinya nggak perlu, dia pakai rupiah aja. Nah, jadi waktu itu kan gara-gara karensi itu masalahnya tuh. Nah, jadi dolar naik, waktu kita pinjam 2.500, tiba-tiba jadi 17.000. Apa nggak nangis darah ya kan? Betul. Nah, karena kalau UMKM semua dalam rupiah, jadi tidak terlalu kena dampaknya. Nah, jadi itu yang sebabnya dia bisa bertahan. Dan yang sekarang ini juga nih, kemarin ini nih, waktu lagi sekarang nih, gara-gara kan kita lihat di luar negeri tuh inflasi udah gila-gilaan, kayak di Amerika, di Eropa. Di Indonesia kita lihat masih banyak orang masih bergerak nih. Bergerak karena apa? Karena ekonomi di dalam negeri ini masih kuat gitu. Dan terutama ini dimayoritaskan oleh UMKM. Mengingat strategisnya peran UMKM ini, saya nih mau pulih kembali berusaha nih, Pak Dino. Coba berikan tips saya dulu, agar proposal saya ini berpotensi disetujui oleh perbankan. Terima kasih Bang Tali. Jadi apa sih saya mau share, apa sih yang dilihat sama bank? Apa yang dilihat sama bank agar disetujui? Agar disetujui, karena bank, kalau bank melakukan dia menyetujui atau menolak kredit, dia nggak kasih tahu alasannya apa. Nggak dikasih tahu. Pokoknya ditolak aja. Mohon maaf, kita belum bisa menerima gitu ya. Nah, tapi saya share apa sih yang dilihat sama orang bank? Ya, satu, ya, industrinya kita tidak dalam industri yang dalam pantauan. Jadi bank tuh punya list industri apa yang diwaspadain gitu ya. Saya kasih contoh, satu industri yang benar-benar sekarang nggak bagus. Kalau industri itu mungkin sekarang nggak bagus, tapi mungkin dulu bagus, atau kebalikannya, dulu nggak bagus, sekarang bagus ya. Tergantung tempat dan waktunya. Industri yang nggak bagus sekarang percetakan majalah. Karena nggak banyak lagi orang baca majalah yang di print gitu kan. Orang lihat baca berita, nonton berita, semua udah dari digital gitu. Jadi kalau mamanya dia usahanya percetakan majalah, itu kurang bagus. Nah, bank mungkin nggak mau. Jadi industrinya tidak dalam pantauan. Tapi kalau industrinya itu dalam yang lain, kayak perdagangan ikan, terus pasar modern gitu kan, itu semua yang lagi bagus gitu. Jadi kalau itu nggak ada masalah. Gitu, ya. Sama jenis usaha. Nah, jenis usaha. Kedua, dia lihat nanti
gimana perilaku kita terhadap pemasok dan pembeli kita. Dia kan pasti melakukan checking, market checking. Dia lihat, Bapak, Ibu, siapa aja pemasoknya, siapa aja pembeli, nanti diteleponin tuh, gimana? Oh bagus kok, Bapak ini, Ibu ini dagangnya bagus, selalu bayar tepat waktu. Kalau beli juga nggak banyak yang ditolak. Nah, jadi perilaku bisnis itu juga dilakukan dengan trade checking. Oh, diiris tipis-tipis juga ya? Iris tipis-tipis, Bang pasti melakukan itu. Ketiga, Pak Ngetale, waktu dia ngecek, Pak si pengusaha ini, dia ada konsentrasi nggak? Kalau dia punya konsentrasi terhadap satu supplier atau satu pemasok atau satu pembeli lebih dari 50%, nah bank tuh kurang berani karena ada risikonya tuh. Sebab kalau mamanya si pemasok atau pembeli yang mengkontribut lebih dari 50%, kalau dia batalin, usahanya itu akan susah gitu. Jadi tidak boleh ada konsentrasi terhadap pemasok atau pembeli lebih dari 50%. Ya. Terus dia lihat lagi, dia cek nih, kalau umpamanya kita sebelumnya udah ada pembiayaan ya, gitu. Dia cek dulu lancar nggak pembayarannya gitu, ya. Nah itu sih yang utama, sama lihat jaminan. Tapi walaupun kalau di UMKM, UMKM yang kelas mikro itu biasanya belum ada jaminan. Tapi di kelas, kan UMKM usaha mikro, menengah, kecil, menengah. Nah, kalau kecil menengah itu biasanya udah ada jaminan. Oke. Kalau cuma 25 juta dari gerobak-gerobak juga mungkin enggak. Tapi kalau udah 150 juta mungkin sudah ini. Betul. Jadi itu aja yang dilihat, yang mesti dipersiapkan bila mana kita mau mengajukan kredit. Tadi catatan pembayarannya, perilaku usahanya, tidak ada konsentrasi, sama industrinya. Oke, berarti saya kalau mau menekuni sebuah usaha, berarti saya harus mempelajari apakah usaha saya ini masuk dalam bidikan bank. Iya, karena bank tuh pasti punya list. Industri apa aja yang memang mereka kan tiba-tiba kita ditolak gitu. Iya, dia nggak kasih tahu. Ngasih tahu. Ini terima kasih nih Mas Pak Dino nih sudah mengiris tipis-tipis ini. Iya. Sekarang sebaliknya dulu. Saya selaku bankir muda nih ya kan. Saya kan juga diberi target oleh pimpinan, kamu harus menyalurkan kredit per bulan 300 juta. Iya. Nah, itu apa yang saya lakukan supaya terjadi sinergi tadi dengan pemohon proposal tadi sama saya selaku yang penyalur gitu. Iya, baik. Pak Dino. Baik. Nah, sekarang nih ya, ini tadi kita sudah sampaikan bahwa segmen UMKM ya itu adalah segmen yang sangat penting dan sangat strategis buat negara. Ya. Tapi ini adalah segmen yang kan belum gede. Dia belum seperti komersial atau kelas corporate, belum. Jadi bank belum banyak menyentuh. Ya. Walaupun ada, tapi belum banyak dan belum terlalu berani. Nah, satu kendalanya itu saya cerita ya sebelum apa direkomendasi. Kendalanya adalah kendala pembiayaan sama kendala pengembangan usaha. Kalau pembiayaan itu umpamanya si biaya kan, kalau segmen UMKM itu belum punya cukup jaminan. Ya, sedangkan bank butuh jaminan. Ya, kecuali tadi Bang Tale bilang masih terlalu kecil, ya itu nggak perlu jaminan. Tapi kalau udah kelas kecil dan menengah itu biasanya perlu jaminan. Jadi kekurangan jaminan. Kalau di pertanian pamannya budidayanya saya jaminkan, itu bisa. Berpeluang nggak itu? Berpeluang, bisa. Pokoknya saya nanam katakanlah jagung. Iya. Saya nanti sinergi dengan perbankan. Iya. Nanti bisa. Itu hasil panennya saya ini. Hasil panennya atau sawahnya sendiri juga bisa kan? Bisa ya. Ada pada baik. Jadi bank juga mesti melihat, dia nggak bisa mengharapkan kalau yang kecil-kecil untuk jaminan yang rumah atau apa belum berbanding lurus ya. Berbanding lurus ya. Nah, kedua mengenai pola pengembangan UMKM. Ini kendalanya UMKM nih, dia masih dihadapin. Satu tadi masalah teknis. Satu kedua mengenai pengembangannya, dia tuh bank itu si pelaku usaha dan bank itu masih belum tahu polanya masing-masing nih. Pola, karena belum tentu di semua bank tuh udah tahu nih si pola pembiayaannya ini nggak semua sama gitu. Udah di UMKM yang mikro, kecil dan menengah itu lain-lain karakteristiknya. Nah, bank mesti punya pembedaan tuh, nggak bisa pakai satu parameter, satu kriteria, nggak bisa. Dia harus lihat
masing-masing ini berbeda-beda. Nah, ya jadi itu dulu kendalanya dan bank. Jadi kalau bank mau membiayain UMKM, bank mesti pelajarin dulu karakteristik dari masing-masing. Ya, kita sampaikan satu-satu ya. Dari mulai usaha mikro. Ciri-cirinya apa sih, Bang Tale? Mikro itu pasti dia omsetnya nggak banyak, bisa mungkin sampai 50 juta per tahun. Ya, ini menurut ini ya data statistik ya. Terus dia barang dagangannya nggak tetap gitu. Jadi mungkin sekarang jualan bakso, besok jualan sate. Jadi masih bank tuh harus mengerti karakternya. Ketiga, tempat dagang juga belum tetap gitu. Kayak pedagang kaki lima kan nggak tetap, belum ada rukonya, belum ada apa gitu. Terus dia belum punya administrasi keuangan, belum ada pemisahan keuangan antara untuk usaha maupun untuk pribadi, belum ada pemisahan tuh, masih campur-campur tuh. Ya, nah jadi dan belum ada legalitas. Jadi kalau kita membiayain bank kita mau membiayain sektor UMKM yang kelas mikro, dia belum ada izin tuh, belum ada NPWP, belum ada NIB. Bankir muda ini juga harus tahu legalitas usahanya juga. Kalau kita minta nih Pak, syarat-syaratnya nih, minta legalitas orang yang kelas mikro belum ada. Betul. Baru naik ke kelas usaha kecil, kan mikro kecil. Nah kecil mulai ada tuh legalitasnya, dia mulai punya NIB, ya ada juga yang punya NPWP. Terus dagangnya udah mulai punya tempat dagang tuh, udah masuk ke ruko gitu kan, sewa ruko atau punya ruko gitu kan. Tapi belum kayak seperti mikro nih dia. Mikro tadi nggak ada tempat tetap kan. Nah terus dia mulai ada pemisahan tuh keuangannya dia antara usaha dan buat urusan pribadi itu udah dipisahin. Gitu. Nah itu kelas kecil. Jadi sekitar berapa itu? Tadi kalau yang mirip 50 juta bagi 12 sekitar 4 jutaan 200 lah saya hitung tadi ya kan. Kalau yang kecil sampai 500, 50 sampai 500. 50 sampai 500 ya. Nah, naik jadi nih. Kalau 500 kan rata-rata sebulan 40 kali ya. Ya udah tinggi. Usaha mikro karena usaha UMKM. Iya, sekarang naik lagi nih. Ke usaha menengah. Usaha mikro, K-nya kecil, M-nya menengah. Nah, ini udah sampai antara 500 sampai 10 M. Nah, gitu. Menengah 10 M itu menengah masih. Masih menengah. Nah, ini biasanya udah ada jaminan. Dan dia sudah punya SDM yang bagus, yang terlatih, dan udah ada pemisahan manajemen, mamanya ada manajemen keuangannya, ada manajemen produksi, ada manajemen pemasaran. Dia udah lebih rapih nih, belum gede tapi udah lebih rapih. Nah dia pasti udah punya legalitas usaha gitu. Nah contohnya nih kayak mamanya pedagang grosir besar gitu. Ya jadi bukan pedagang yang satu-satuan retail tapi grosir besar. Kalau ada nasabahnya si bankir muda tadi bermasalah, kan bisa jadi poin buruk bagi dia dari manajemen. Pamannya si bankir ini menyodorkan kredit 2M. Ternyata yang 2M ini ada masalah. Itu saya sebagai si pemberi kredit ini yang ditugaskan oleh perusahaan itu bisa catatan buruk buat saya itu, Pak Dino. Oke, bagus sekali Bang Tale, bagus sekali. Jadi gini, kredit bermasalah, kredit bermasalah itu bukan hal yang tabu, memang mesti dihindarin, di-manage dari awal juga. Tapi bisa saja terjadi, bisa saja kredit bermasalah bisa karena pemerintah rubah peraturan. Ya kayak contohnya waktu undang-undang mineral dikeluarkan. Pengusaha tambang itu yang tadinya boleh menjual mentah sekarang nggak boleh lagi. Harus uang masuk dia bermasalah. Kan bermasalah. Iya, yang tadi pemberi kredit dia pun bermasalah. Iya kan? Kredit pasti bermasalah. Iya. Ya, jadi kita lihat kondisinya apa.
yang nggak boleh itu fraud, ya fraud, kecurangan-kecurangan, mamanya diakal-akalin lah, direkayasa lah, laporan keuangannya direkayasa lah, nilai harga barangnya dinaikin, jadi seolah-olah jadi pembiayaannya lebih kan pembiayaan kan biasanya 80-90% daripada harga barang. Nah ini dinaikin sehingga bisa nilai aslinya bisa 100% ataupun lebih. Nah itu kalau yang curang-curang itu nggak boleh, kita bertanggung jawab tuh. Tapi kalau kita nggak ada kecurangan-kecurangan, waktu kita ngelihat semua proses itu udah benar dan kita udah lakukan trade checking tadi saya bilang. Kita udah lihat, udah melakukan analisa rekeningnya dia. Kita udah visit, udah lihat tokonya, udah lihat tempat dagangnya. Selama itu semua dilakukan dengan benar dan itu terdokumentasi, kredit masalah itu bisa saja terjadi dan bisa dihindar. Dan kredit bermasalah itu juga nggak selalu langsung macet, ya bisa satu karena temporari juga bisa, ya temporari. Karena umpamanya pemerintah bilang untuk sementara tidak boleh melakukan keluar undang-undang baru, tapi temporari aja. Itu nanti itu kita mesti bisa bank tuh harus membantu pengusahanya karena bukan salahnya dia. Ini karena eksternal faktor. Ya ada karena faktor luar gitu. Nah bank bisa melakukan restructuring. Ya kasih dia tempo buat grace period. Sementara nggak usah, pokoknya ditunda dulu tapi bayar bunga dulu atau pokoknya corona kemarin juga banyak mobil rumah begitu. Karena kan bukan salahnya si debitur kemarin itu kan. Dia karena terdampak dirinya dan terdampak industrinya. Itu bank itu si OJK mengimbau bank dan memberikan keleluasan bank untuk melakukan restructuring. Ya, ini lain sama di 98 nggak keluar tuh peraturan itu. Kenapa? Kalau umpamanya si para debitur ini tidak dibantu, padahal bukan salahnya mereka loh. Sekarang ada peraturan PSBB. Itu kan banyak kredit macet. Ya, kalau nggak dibantu nih. Nah, kalau kredit macet itu bank itu industri perbankan itu sangat sistemik. Kalau banknya bermasalah itu disusuran akan kacau. Nah kita bagus sekali pemerintah langsung masuk, dia membolehkan bank kamu harus bantu ya para debitur ini, kasih kelonggaran dan kita walaupun dilakukan restructuring, bank itu tidak harus menyatakan bahwa itu kredit bermasalah gitu. Di antara deretan berusaha ini ada satu titik namanya manajerial. Penjualan sudah bagus, ya kan? Pasar sudah menyambut antusias. Tapi yang namanya manajerial, saya salah dalam mengelola keuangan ini. Itu kan bisa menjadi agar tetap prudent. Coba berikan tips dulu. Gini ya. Saya lihat saya kasih sharing dari kacamatanya perbankan dalam melihat pengusaha ya. Di dalam 5C kan 5C itu kan prinsip dasar kredit, karakter, kapital, capacity, collateral dan condition. Itu nomor 1 karakter, ya. Sebagus apapun yang 4 ini, kalau karakternya jelek, dia nggak mau bayar dan banyak itu. Betul. Nah, kita lihat dulu karakternya ya. Karakternya tukang gamplang juga. Ada. Sebagus apapun ya, betul. Maka dicek, cekan dulu kan Pak Tale ya. Nah, jadi kalau karakternya bagus, walaupun kondisinya nggak bagus yang lain, dia kan mau bayar dan bank tuh mau sebaiknya bantu. Ya, karakter paling utama ya. Terus kedua, dilihat dari manajemen tadi. Pada waktu dia mengajukan kredit, bank lihat ini manajemennya nih udah punya pengalaman belum? Ya kalau standarnya bank minimum udah 3 tahun di bidang itu. Ya kalau saya sekarang saya pedagang roti. Terus sekarang saya mau jual mobil. Itu pengalaman saya dijual mobil belum punya track record. Nah, tapi kalau jual roti udah ada. Nah, itu jadi lihat udah punya pengalaman belum. Nah, tapi kalau udah punya pengalaman, dia karakter bagus, udah punya pengalaman. Nah, itu mungkin karena faktor lain. Jadi itu dari segi manajemen ya. Satu, udah berapa lama di usaha, minimum 3 tahun. Kedua, kita lihat karakter. Nah, lihat karakter gimana sih?
tadi saya bilang, dia bagaimana perilaku sama si pemasok dan pembelinya. Pemasoknya dibayar nggak? Dia suka terlambat nggak bayar pemasoknya? Pembelinya dia suka kasih reject itu nggak gitu kan? Nah, walaupun kalau umpamanya udah bagus semua, walaupun nah itu bisa aja, mungkin bukan gara-gara itu, tapi manajemennya udah bagus. Itu paling utama, Pak Tale. 5C tadi ya? Iya. Oke. Iya. Pemirsa Bincang Tipis-Tipis, sebenarnya kalau mau tahu lebih dalam soal perbankan ini, Pak Ardino Gusman ini memiliki medsos, ada channelnya Ardino Gusman, Instagramnya apa? Instagramnya Ardino, semuanya Ardino Gusman. Cuman ya, emang ada yang pakai spasi, ada yang langsung. Oke, coba iris tipis-tipis dulu Pak. Semangat Bapak meluncurkan channel, Instagram dan medsos ini, coba ini dulu. Ya. Terima kasih Bang Tale. Jadi saya cerita dulu ya. Kita bikin channel ini belum lama. Kita ini masih pemula ya, kita baru mulai di bulan Maret deh. Bulan Maret saya, kakak saya Arman, ponakan saya Dito, dan sahabat saya Jeki ya. Kita berempat nih, bulan Maret kita duduk, kita lihat ya. Nah, saya mau bikin channel itu sharing. Ini kontennya tentang sharing edukasi kredit perbankan. Kenapa kredit perbankan? Karena saya punya kompetensi di situ. Saya kerja di bank udah 30 tahun lebih, di area sales dan kredit. Ya, saya nggak pernah di operation. Nah, ini kan hubungan dengan kredit. Ya, sales dan kredit risk management lah. Nah, jadi itu saya mau berbagi. Saya mau berbagi kepada kita sebut bankers muda. Walaupun channel ini bisa juga dilihat sama non bankers muda, tapi utamanya kita targetkan adalah bankers muda. Ya. Nah, kenapa ke segmen kita ke bankers muda? Bankers muda gini, berdasarkan pengalaman saya waktu kerja dulu, saya lihat banyak itu mereka ini kan kalau di bank itu kan suka dikasih target yang stretch gitu. Nah, tapi tidak semua dibekalin sama training yang cukup, ya. Langsung aja kasih target, terus kamu harus capai. Nah, tapi kalau nggak semuanya dibekalin training yang cukup, kan kasihan si bankers muda ini kan. Dia bagaimana cara mengerjakannya kalau dia nggak dikasih tahu caranya, gitu kan, cuma dikasih target aja. Nah, terus kalau umpamanya mereka mau belajar training di luar daripada banknya, mahal. Ya, untuk bankers muda tuh masih kategori mahal. Dan kalau memang mau beli buku, itu juga nggak mudah. Ilmu kredit itu nggak kita bisa nggak bilang terlalu mudah gitu. Ya, jadi sulit juga untuk baca buku, untuk bisa mengerti dan langsung bisa lari dengan baca buku itu nggak mudah. Jadi mahal dan susah, dan tidak mudah mendigestnya gitu ya, mendigest ilmu itu. Nah, jadi yang terjadi apa? Banyak sekali, dan ini umum di perbankan itu, attrition karyawan tuh tinggi sekali, Pak Bang Tale. Ya, tinggi sekali. Kenapa? Karena dia sudah dikasih target tapi nggak tercapai karena nggak diajarin gitu kan. Nah, dari situ saya mau berbagi. Tugas saya adalah bagaimana memudahkan materi yang sulit menjadi gampang dicerna. Ya. Terus yang free. Jadi gratis selama dia punya pulsa, silakan nonton, belajar. Nah, jadi dan juga halnya bukan teoritas, praktikal. Ya, yang praktikal. Jadi yang tujuannya bantu bankers muda, membekalin mereka dengan ilmu yang praktikal dan free gitu. Oke, ya, jadi itu sih tujuannya sih. Moga-mogahan channel ini bisa berguna buat orang banyak, terutama para bankers muda yang mau belajar.
Oke, demikian bincang tipis-tipis dengan Bapak Ardino Gusman, sosok yang berkecimpung di dunia perbankan selama 30 tahun di bidang perkreditan. Sampai bertemu kembali. Terima kasih.